أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Kita Islam, kita insyaallah akan membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kita akan memulai dari kitab atau bab yang pertama, yaitu kitab Tauhid. Kitab Tauhid, apa itu Tauhid? Tauhid sudah pernah kita sebutkan dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan satu. Dengan tauhid itu hakikatnya artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja, di mana kita meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan tauhid sudah pernah kita bahas juga, ada 3 macam. Itu yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Di mana 3 macam tauhid ini ditunjukkan oleh dalil istiqra. Apa itu dalil istiqra? Itu hasil penelitian terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis secara keseluruhan. Kita dapati bahwa tauhid ada 3 macam. Itu yang pertama tauhid rububiyah, yang mempunyai makna, artinya bahwa ya, pengesaan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, seperti menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu memurnikan Allah di dalam ibadah. Dan yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, itu memurnikan untuk Allah nama-nama dan sifatnya, di mana sifat Allah tidak terbilang jumlahnya, dan semua nama Allah itu adalah nama yang husna, artinya balighatun, ya, yang telah sampai kepada derajat paling tinggi dari kebagusan. Kita masuk kitab tauhid hakikat dan kedudukannya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini di sini penulis membawakan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu tentang tujuan diciptakannya ya manusia dan jin. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan jin. Siapa itu jin? Jin itu adalah ya jenis makhluk yang Allah ciptakan yang terbuat dari api. Di mana Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil jan min marijim min nar. Jin diciptakan dari api, ya. Di mana yang merupakan jin, asal daripada jin adalah iblis. Sebagian ulama berkata, iblis itu seperti halnya Adam. Kalau Adam itu asalnya manusia, maka asal para jin adalah iblis. Artinya semua jin-jin ya keturunan iblis. Ya. Di mana selain jin ada lagi jenis yang lain yang disebut dengan bin atau bun. Bin itu jenis lain dari jin, di mana mereka adalah makhluk yang lemah, yang di mana tadinya
ya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa bumi itu dihuni oleh jenis daripada bin tadi, ya, atau bun. Yang kemudian setelah itu mereka diusir, diperangi oleh para jin. Ya, karena di mana mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan juga kemudian Allah ciptakan manusia. Di mana penciptaan jin lebih dahulu ada sebelum manusia. Jadi manusia itu keberadaannya paling terakhir. Ya, karena sebelum manusia adanya Nabi Adam itu ada malaikat. Ada juga ya makhluk dari kalangan jin tadi. Kemudian juga ada makhluk lain yang disebut dengan bun atau bin, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk ini, apa itu jin dan manusia. Untuk apa? Tiada lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang bertanya, bukankah seluruh makhluk itu perintahkan untuk beribadah kepada Allah? Benar. Malaikat Allah ciptakan untuk ibadah. Ya. Binatang-binatang Allah ciptakan juga untuk ibadah kepada Allah. Bahkan semua yang ada di langit dan di bumi semua beribadah kepada Allah. Ya. Allah berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Berarti bebatuan, ya, bintang-bintang, pohon-pohon, matahari, semua planet, semua jenis makhluk semuanya ya beribadah kepada Allah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku saja. Karena dua makhluk inilah yang diberikan oleh Allah pilihan antara beriman atau ya tidak beriman. Adapun malaikat, maka malaikat memang ya tiada lain adalah mereka pasti beriman. Ya, tidak diberikan oleh Allah pilihan. Demikian pula makhluk-makhluk yang lain tidak diberikan oleh Allah pilihan. Semuanya ya, diwajibkan dan pasti mereka akan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah telah tentukan cara ibadah mereka masing-masing. Adapun jin dan manusia ini yang diberikan oleh Allah hawa nafsu. Ya. Dan diberikan juga pilihan untuk memilih jalan kebenaran dengan atau jalan ya keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Dan kami berikan hidayah kepada dia dua jalan. Jalan kebenaran atau jalan kebatilan. Allah juga berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Bagi siapa di antara kalian yang mau istiqomah, silakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku saja." Artinya, dua jenis inilah yang ya Allah ciptakan memang tujuannya untuk ibadah, tapi ya Allah ciptakan untuk mereka pilihan antara mengikuti kebenaran atau mengikuti kebatilan. Namun tetap Allah pasti akan menegakkan hari keadilan, di mana orang yang beriman dan beramal soleh pasti diberikan oleh Allah balasan surga. Dan orang yang tidak beriman dan kafir kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan api neraka. Makanya ya, api neraka dan surga itu diciptakan untuk dua orang ini. Untuk dua jenis ini. Itu untuk jin dan manusia. Ya, adapun binatang-binatang
Kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ya akan bangkitkan. Ya untuk apa? Untuk dikisos. Kemudian setelah itu mereka menjadi tanah. Saat binatang-binatang menjadi tanah itulah orang-orang kafir akan berkata, "Ya laitani kuntu turaba." Aduh andaikan aku menjadi tanah saja. Kenapa? Karena mereka melihat binatang-binatang setelah diselesaikan urusan mereka, ya, dibalas dengan cara dikisos dan yang lainnya, selesai, mereka jadi tanah. Adapun para malaikat, ya, mereka tetap bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat di akhir ayat Az-Zumar, "Wa taral malaikata haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin." Dan kamu melihat para malaikat berada di sekitar arasy. Mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan telah diputuskan segala sesuatu dengan kebenaran. Ya, artinya semua sudah diputuskan. Semua yang berhak masuk surga sudah masuk surga. Yang berhak masuk neraka sudah masuk neraka. Semua sudah selesai. Maka Allah berfirman apa? Wa qudiya bainahum bil haqq. Maka telah diselesaikan di antara mereka urusannya dengan kebenaran. Wa qila alhamdulillah. Lalu dikatakanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia bukan untuk bersenda gurau di muka bumi ini, bukan untuk bermain-main, ya. Tapi Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk apa? Ibadah. Maka karena Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala membekali mereka alat-alat untuk memahami ibadah. Apa itu? Yaitu hati, mata, telinga. Ya. Allah juga mengutus para rasul untuk mengingatkan tujuan yang terbesar, yang besar ini. Allah juga menurunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskan tentang hakikat ibadah yang Allah ridhai tersebut. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan Allah pun sudah memberikan kepada kita alat-alatnya. Mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, hati kita untuk memahami. Maka Allah mensifati penduduk api neraka yang tidak menggunakan tiga perkara ini ya untuk memahami ayat-ayatnya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum ayatnya. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayatnya. Dan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayatnya. Lalu Allah berfirman apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Maka dari itu manusia dan jin. Allah ciptakan manusia dan jin itu akal untuk manusia dan jin. Makanya Allah menciptakan manusia itu untuk ilmu. Dan Allah lebihkan Nabi Adam di atas malaikat dan di atas seluruhnya, termasuk iblis dan jin, itu dengan ilmu. Iya. Dan Allah hanya menjadikan para rasul dari kalangan manusia saja, atas pendapat yang sahih, yang rajih. Iya. Para rasul hanya dari manusia, para nabi hanya dari manusia.
Adapun para dai, na'am, dari para jin juga ada dai-dai yang berdakwah. Yang jelas akhwal Islam, setiap kita wajib sadar bahwa kita hidup di dunia tujuannya untuk ibadah. Ya, bukan untuk sebatas apa namanya berleha-leha, bermain-main, cuma makan, minum dan yang lainnya. Makanya manusia kesempurnaannya itu ada pada ibadah. Seorang manusia semakin merealisasikan ibadah, semakin sempurna ia di mata Allah. Semakin seorang manusia kurang merealisasikan ibadah, semakin dia lebih buruk daripada binatang ternak. Ya. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, setiap kita wajib yang kita pikirkan baik-baik adalah tentang bagaimana kita bisa merealisasikan ibadah dalam hidup kita. Kita hamba Allah, semuanya kita hamba Allah, siapapun kita. Ya, kita baik kita yang miskin, kita yang kaya, baik yang pejabat ataupun rakyat jelata, semua hamba Allah. Semua akan dikembalikan kepada Allah. Dan semua kita tujuannya hidup di dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ya. Ibadah dari kata abada ya'budu ibadatan. Orang Arab menyebut kata ibadah itu mempunyai makna ya untuk sesuatu yang sifatnya tadallul. Artinya seseorang menghinakan dirinya dengan ketaatan. Itu namanya ibadah secara bahasa. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan yang namanya ibadah harus terpenuhi padanya dua perkara. Apa itu? Yaitu at-tadallul ya ma'al khudu wal mahabbah. Yang namanya ibadah itu artinya tadallul, yaitu tunduk walau ma'al khudu yang disertai dengan khudu, kepatuhan, ma'al mahabbah, dan yang kedua itu cinta. Sebab kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau ada orang yang tunduk dan patuh tapi tidak cinta, itu tidak disebut ibadah. Dan orang yang cinta tapi tidak mau tunduk dan patuh, tidak juga disebut ibadah. Yang disebut dengan ibadah itu kalau terpenuhi padanya dua perkara tadi. Apa itu? Itu ya, ketundukan dan kepatuhan, demikian pula cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu disebut dengan ibadah. Ya. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Apa itu ibadah? Secara istilah. Tadi secara bahasa. Adapun secara istilah, wa ibadah, kata Syekhul Islam Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-af'ali wal aqwali al-zahirati wal batinati. Ibadah adalah nama ya untuk semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Ibadah adalah nama untuk semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa apa? Berupa perbuatan dan ucapan yang nampak, ya, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya baik, kita akan jelaskan. Kata beliau, ibadah adalah nama untuk semua yang Allah cintai dan ridhai. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah? Tentu tidak mungkin dari akal kita. Kita mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah dan oleh Allah, itu pasti sesuatu yang Allah kabarkan melalui lisan Rasulnya. Karena akal ya tidak bisa berdiri sendiri untuk mengetahui ibadah
yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah ridhai, kecuali melalui wahyu ya yang Allah sampaikan melalui Rasulnya. Maka dari itu ibadah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Tidak boleh ibadah itu disesuaikan dengan selera. Tidak boleh ibadah itu dibuat-buat oleh akal pikiran kita. Tidak boleh ibadah itu sesuatu yang menurut itu nenek moyang kita atau adat istiadat kita, bukan. Ya. Tapi ibadah itu sesuatu yang Allah cintai dan ridhai, dan yang Allah cintai dan ridhai itu yang Allah ajarkan kepada Rasulnya. Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita dan mempraktikkan tata cara ibadah yang benar. Salat, zakat, puasa, haji. Maka siapapun yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu hakikatnya bukanlah ibadah. Iya, tapi bid'ah. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa syarat yang diterimanya ibadah itu dua. Apa itu? Yang pertama ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata. Yang kedua yaitu apa? Mutaba'atur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak disebut ibadah, tapi itu disebut dengan bid'ah. Karena ibadah itu hakikatnya sudah kita sebutkan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang Allah cinta itu yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, Allah ingin agar manusia itu merealisasikan ibadah. Bagaimana cara merealisasikan ibadah? Tentu untuk merealisasikan ibadah harus dengan ilmu. Tidak mungkin dengan ya tanpa ilmu. Maka Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab untuk kita pelajari dengan akal pikiran kita, untuk kita baca. Maka ibadah tanpa ilmu ya tidak akan diterima. Dan ilmu tanpa ibadah itu menjadi bumerang yang akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka. Maka saudaraku sekalian, kita berusaha agar semua gerak-gerik kita tidak lepas dari ibadah. Bagaimana supaya ya semua perbuatan kita bernilai ibadah. Bahkan dalam aktivitas sehari-hari kita juga kita usahakan bernilai ibadah. Makan, bagaimana caranya supaya jadi ibadah. Minum, demikian pula bekerja, olahraga, dan yang lainnya. Usahakan bagaimana itu semua bisa bernilai ibadah. Supaya kita tidak keluar dari tujuan hidup kita. Di mana tujuan hidup kita di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja, kata Allah. Ya, artinya apa liya'budun? Kata beliau, liyuwahhidun. Artinya untuk mentauhidkan aku. Ya, bukan untuk mempersekutukan Allah. Dan memang Allah menciptakan manusia seluruhnya pada asalnya di atas fitrah. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathu syayatin." Aku ciptakan hamba-hambaku itu pada asalnya hanif. Apa itu hanif? Yaitu di atas tauhid. Ya, sebagaimana Allah berfirman juga, "Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Apa itu? Fitrah mengakui adanya Allah. Fitrah ya, untuk mempertuhankan ya. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Dan ingatlah ketika Allah mengambil dari punggung Nabi Adam, dari punggung anak-anak Adam,
Ya, dan Allah mempersaksikan kepada mereka, bukankah aku Rabb kalian? Mereka berkata benar. Rasulullah menafsirkan hadis ayat tersebut. Kata Rasulullah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengusap punggung Nabi Adam dan mengeluarkan dari punggung Nabi Adam seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Bagaikan dar, semut kecil. Alhamdulillah. Bagaikan semut kecil. Lalu Allah berfirman kepada mereka semuanya, termasuk kita. Ya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Kata mereka, bala, benar. Itulah fitrah. Jadi setiap manusia itu dia mempunyai fitrah untuk mempertuhankan sesuatu. Kalau ia tidak mempertuhankan Allah, maka dia akan mempertuhankan selain Allah. Iya. Dan manusia itu pada asalnya mempertuhankan Allah, kecuali kalau dia diselewengkan oleh syaitan. Iya. Diselewengkan oleh orang tuanya. Rasulullah SAW sabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak yang terakhir itu pada asalnya, kata Rasulullah, terlahir di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oleh karena itu pendapat yang rajih, yang sah, yang paling kuat, bahwa anak-anak musyrikin yang meninggal dalam keadaan belum balik, masih kecil, mereka semua di surga. Iya. Dan sebutkan dalam riwayat bahwa mereka menjadi pelayan-pelayan surga. Iya. Itu juga yang ditunjukkan oleh Bukhari, di mana Rasulullah SAW masuk dalam mimpinya itu, diajak dua malaikat, diajak ke sebuah taman, dan Rasulullah melihat ada seorang yang sangat tinggi sekali, ya sampai hampir-hampir Rasulullah tidak bisa melihat wajahnya. Dan di sekelilingnya itu ada anak-anak kecil. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa mereka? Itu ayahmu Ibrahim, dan itu adalah anak-anak kaum muslimin. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan, para sahabat bertanya, bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin ya Rasulullah? Kata Rasulullah, anak-anak kaum musyrikin juga masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka masih di atas fitrahnya. Ya. Saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya, apa namanya, ayat tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Kemudian beliau membawakan ayat lain, itu surat An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا, dan sungguh, qad di sini bertemu dengan fi'il madhi dalam bahasa Arab. Qad kalau bertemu dengan fi'il madhi artinya sungguh. Berbeda kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari, maka itu artinya terkadang. Nah, di sini bertemu dengan fi'il madhi. Walaqad ba'athna, dan sungguh kami telah mengutus. Ya. Fi kulli ummah, pada setiap umat. Rasulan, seorang rasul. Ya. Di sini Allah menyebutkannya dengan apa namanya? Nakirah. Ya, rasul yang punya makna umum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap umat itu diutus rasul. Ya. Ada pemikiran yang sesat yang pernah muncul pada tahun 80-an di Indonesia ini yang disebut dengan lembaga kerasulan. Di mana mereka berdalil dengan ayat ini secara salah. Kata mereka, ayat ini menunjukkan bahwa rasul akan terus ada sampai hari ini. Ya, berbeda dengan nabi, kata mereka. Karena kata mereka, Allah dalam Al-Quran hanya menutup
nabi saja. Allah menyebut, kata mereka, Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sehingga kata mereka yang ditutup itu nabi, sedangkan Rasul belum ditutup. Lalu mereka berdasarkan ayat ini berkata, Allah mengatakan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu Rasul. Berarti sampai hari ini Rasul masih ada. Maka mereka bikin sebuah lembaga namanya lembaga kerasulan. Jelas ini keyakinan yang sesat. Kenapa demikian? Karena setiap Rasul itu Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Rasul lebih tinggi dari Nabi. Ya. Maka kalau Nabi ditutup, otomatis Rasul ditutup. Maka dari itulah dalam sebuah hadis dengan lafaz begini, wa ana khatamur rusul. Aku adalah penutup para rasul. Maka hadis itu bantahan terhadap ya lembaga kerasulan tersebut yang punya pemahaman yang sangat menyesatkan tersebut. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula." Sungguh kami telah utus pada setiap umat itu rasul. Dan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi semenjak Rasulullah diutus, maka semua umat sampai hari kiamat itu umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad itu ada dua. Ada umat ijabah, itu kaum muslimin, dan ada umat dakwah, itu mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah, yang didakwahi. Ya. Itu orang-orang kafirin, non-muslim, mereka yang disebut dengan umat dakwah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Ya. Itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada manusia. Di mana ya Allah dengan kasih sayangnya mengutus para rasul untuk menjelaskan tentang hakikat tujuan hidup di dunia untuk apa. Maka dari itulah Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain apa tujuan Allah mengutus para rasul. Yang pertama, ya Allah mengutus para rasul itu untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Allah berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Dalam surat An-Nisa ayat 165. Para rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya tidak lagi ada alasan untuk manusia berhujjah kepada Allah setelah diutusnya para rasul itu. Berarti tujuannya diutus para rasul itu adalah untuk menegakkan hujjah. Ya. Yang kedua, diutus para rasul itu sebagai rahmat. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Karena yang dibawa oleh para rasul ini syariat yang mulia. Dan syariat itu hakikatnya rahmat untuk manusia. Dan yang ketiga, diutusnya para rasul itu untuk apa? Bayan tariq al-musil ilallah. Menjelaskan jalan yang menyampaikan kepada Allah dan surganya. Inilah hikmahnya. Ya. Maka Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Apa yang didakwahkan oleh para rasul itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi oleh kalian taghut. Apa itu taghut? Taghut itu dari kata tagha, artinya yang melampaui batas. Maka setiap hamba yang melampaui batasannya sebagai hamba disebut dengan taghut. Maka semua yang disembah selain Allah disebut dengan taghut. Kenapa? Karena mereka telah melampaui batasannya diri sebagai seorang hamba. Iya. Para dukun disebut taghut karena mengaku yang gaib. Ya, orang-orang yang berhukum dan hukum selain Allah juga disebut dengan taghut. Walaupun tentunya dalam masalah ini ada perincian. Ada yang sudah sampai kepada derajat kafir, ada yang belum sampai kepada derajat kafir. Ya. Maka jadi taghut itu adalah semua hamba yang melampaui batasannya sebagai seorang hamba.
Karena kita sebagai hamba itu harus memposisikan diri sebagai seorang hamba, bukan memposisikan diri sebagai Tuhan. Karena kita sebagai seorang hamba, hamba siapa? Hamba duit bukan, hamba kedudukan bukan, hamba iblis bukan, hamba hawa nafsu bukan. Kita ini hamba Allah. Maka posisikan diri kita sebagai hamba Allah. Jadi sebagai hamba Allah harus bagaimana dong? Ya, sebagai hamba Allah harusnya kita taat dan patuh kepada Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Iya. Maka kalau ada orang yang lebih patuh ya kepada nenek moyang daripada kepada Allah, berarti dia sudah ya seakan-akan dia tidak mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Maka dari itu ya akhi, ya kita ini harus benar-benar mengakui bahwa kita ini hamba Allah. Kita harus ridho menjadi hamba Allah. Jangan ridho kita jadi hamba setan. Jangan kita ridho menjadi hamba kedudukan. Jangan kita ridho jadi hamba duit. Rasulullah bersabda, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa wan takasa, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba baju, hamba mantel, celaka dan celaka. Iya. Jangan kita ridho menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena kita hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Ya, Allah yang memberikan kepada kita rezeki dan yang lainnya. Nah, inilah maka para rasul itu ternyata dakwah mereka adalah ini. Menyeru agar beribadah kepada Allah saja dan agar menjauhi para taghut. Artinya menjauhi semua yang disembah selain Allah, berlepas diri dari mereka semuanya. Inilah dakwah para nabi dan rasul, akhi. Ya. Maka kewajiban kita pun mengikuti para nabi dan rasul. Dan kewajiban kita untuk betul-betul memperhatikan masalah ini. Masalah tauhid ini penting sekali karena keselamatan kita di akhirat adalah dengan tauhid. Nah, saudaraku sekalian ya. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat berbuka puasa buat teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diterima oleh Allah amal ibadah kita. Jangan lupa ya banyak-banyak berdoa kepada Allah saat puasa seperti ini. Ya, karena doanya orang yang sedang berpuasa itu dijabah oleh Allah. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.